Analisis transfer pricing terkait dengan penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau PKKU sangat krusial. Apalagi dalam dokumen transfer pricing atau TP-Doc harus ada data dan atau informasi yang mendukung bahwa transaksi telah sesuai dengan PKKU. Pertanyaannya, pembuatan analisis tersebut dilakukan secara terpisah per transaksi afiliasi atau bisa digabung. Sesuai dengan OECD Transfer Pricing Guidelines 2022, idealnya PKKU diterapkan berdasarkan setiap transaksi secara terpisah atau transaction by transaction basis. Pendekatan ini disebut dengan segregasi. Namun, OECD juga melihat dalam praktiknya ada transaksi yang memiliki keterkaitan sangat erat atau berlangsung secara berkesinambungan. Untuk transaksi seperti ini, analisis secara terpisah dinilai tidak menghasilkan pengujian yang andal dan akurat. Artinya, ada ruang penggabungan analisis. Nah, pendekatan ini disebut agregasi. Tahukah Anda bahwa kedua pendekatan tersebut pada dasarnya juga diterapkan di Indonesia? Sesuai dengan Pasal 4 Ayat 2 PMK 172 Tahun 2023, penerapan PKKU harus dilakukan secara terpisah untuk setiap jenis transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Namun demikian, penerapan PKKU dapat dilakukan dengan menggabungkan dua atau lebih jenis transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Hal ini diatur dalam Pasal 4 Ayat 3 PMK 172 Tahun 2023. Penggabungan dilakukan jika ada dua atau lebih jenis transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain dalam penentuan harga transfer, sehingga penerapan PKKU secara terpisah tidak dapat dilakukan secara andal dan akurat. OECD TP Guidelines 2022 memuat beberapa contoh kondisi ketika analisis dengan segregasi sulit dilakukan, sehingga dimungkinkan pendekatan agregasi. Kontrak jangka panjang untuk penyediaan barang dan jasa, hak untuk menggunakan aset tak berwujud, harga yang bervariasi dari satu lini produk yang sama, lisensi manufacturing know-how dan penyediaan komponen vitalnya, seperti mesin produksi atau jasa teknis yang terkait dengan know-how tersebut. Dan pengalihan transaksi melalui pihak afiliasi. Sebagai contoh, mendirikan pusat pengadaan, pusat distribusi, atau rangkaian proses distribusi yang berjenjang. Pendekatan segregasi versus agregasi ini menjadi salah satu isu penting yang perlu dipahami dengan tepat. Apalagi, analisis transfer pricing dalam penerapan PKKU akan turut menentukan kualitas TP-Doc. Kedua pendekatan tersebut juga menjadi salah satu ulasan dalam buku yang diterbitkan DDTC. Anda dapat mengakses versi e-book buku ini di perpajakan DDTC. Ingin mendalami analisis transfer pricing sebagai bagian dari TP-Doc? Yuk kunjungi web DDTC Academy. Sampai ketemu lagi!